akhirnya dia tidak memiliki sebuah dari 4 elemen atribut itu, dan akhirnya dia mau dibunuh. Tapi akhirnya seorang kakak menolongnya. Oke guys ya, di sini kita bakalan bahas anime terbaru ini di tahun 2026 ini. Ya kalian pasti tahu dengan judul anime ini seperti ini ya. Yo, hello guys, jumpa lagi dengan saya Rizky Saputra. Ya, seperti biasa kita bakalan membahas anime-anime OING atau anime yang bakalan update setiap minggunya. Jadi kita akan bahas anime ini ya guys ya. Nah sebelum bahas lebih lanjut ya guys, seperti biasa kalian jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nah buat kalian yang ingin bantu donate, ya silahkan linknya ada di bio. Oke, kita langsung menuju pembahasannya. Oke ya guys ya, kita seperti biasa ya, kita ngobrol lagi. Nah kita bersama membahas anime isekai ini. Dia ini tampil videonya atau tayangnya itu di hari apa tuh lupa. Pokoknya kalau nggak hari Kamis itu Jumat ya. Ya, gue juga lupa, saya juga belum ngecek tayangnya jam berapa. Nah, anime ini anime isekai ya. Dia itu berreinkarnasi ke dunia fantasi ini. Dia menjadi seorang anak kecil yang ya pokoknya seperti biasa seperti anime isekai yang lain. Di sini animenya ya kan kemarin mah Hell mode itu 0 to 0 ya, atau ingin membuat kekuatannya itu dari nol. Nah, di sini memang dia sudah memproduksi, namun anime ini dikenal sebagai anime ya bisa dibilang anak kecil ya guys ya. Nah, oke kita langsung aja pembahasannya di menit pertama. Dia itu terlahir dari seorang atau dari anak dari kerajaan gitu ya. Di sebuah kerajaan, dia yang pertama ya seperti biasa dia kira dia memiliki kekuatannya masih belum diketahui karena usianya masih 2 tahun. Nah, di situ si pelayannya juga agak bukan kecewa, tapi dia langsung memeluk si, kita panggil aja Fannya itu. Nah, pas waktu itu Fan ini benar-benar ingin mengetahui karena dia sudah direinkarnasi, ingin mengetahui, jadi dia keluar ke jendela dan melihat, wow, begitu luas sekali dunia fantasi itu. Dan si maidennya atau pelayannya itu memarahi dia karena terlalu berbahaya. Nah, di situ Fan pun mengerti, dan si pelayan itu akhirnya seperti kaget bahwasanya usia 2 tahun bisa berbicara seperti itu. Ya, kita lanjut ke pas posisi makan. Nah, di posisi sedang makan ini, di meja makan ini, di situ ada kakak-kakaknya si Fan itu. Nah, ayahnya pun bertanya. Pertama dia bertanya di kakak-kakaknya terlebih dahulu, habis itu Fan ya. Setelah dia akhirnya dia bertanya ke Fan. Bertanya, "Fan, apa yang kamu dapatkan hari ini?" Dan Fan pun seharusnya yang di usia 2 tahun itu nggak bisa menjawab ya, seperti anak-anak kecil lainnya. 2 tahun loh, 2 tahun nggak mungkin bisa menjawab ya. Dan Fan pun akhirnya menjawab dengan ya ingatannya di sebelum mereinkarnasi di Jepang itu ya. Akhirnya dia menjawab dengan sedetail mungkin, dan akhirnya itu merasa wow gitu, merasa bahagia, dan dia berharap banget bahwasannya si Fan ini bakal mendapatkan salah satu 4 elemen itu. Dia berharap banget di meja makan itu, sangat tertawa terbahak-bahak dan berharap banget bahwasannya dia memiliki kekuatan elemen sihir api. Nah, oke, kita lanjut ke step ini. Nah, di step ini ya guys ya, kita melihat ya di situ si pelayannya itu atau kita sebut Sitil ini memberitahukan Fan tentang di laut itu ada monster, terus ras-rasnya. Nah, dia itu menjelaskannya ya, meskipun ya memang usia 2 tahun itu nggak boleh sih ya, nggak boleh karena ya masih tahap bermain gitu, nggak usah mikir banyak hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Nah pada saat itu ada seorang pelayan ayahnya si Fan ini masuk ke ruangan Fan, dan dia bertanya, "Apakah kamu sudah bisa membaca, menulis, atau menghitung?" Dan akhirnya si Fan menjawab dia bisa menghitung doang. Dan akhirnya si Espada, kita sebut saja Espada ini, memberitahukan bahwasanya
2 tambah 3 itu berapa? Dan akhirnya Van pun menjawabnya dengan 5. Wah, dan pada saat itu pada ingin penasaran tentang si anak ajaib ini, jadi dia ingin mengajarkan beberapa pembelajaran. Dan akhirnya selama 2 tahun itu dia belajar sama Espada, dan memasuki usia 4 tahun dia belajar pedang sama si ketua kesatria itu ya, tapi aku juga lupa namanya itu. Dan dia belajarkan sebuah pedang ya, dia disiksa lagi seperti neraka ya. Dia belajar pedang, belajar tulis, belajar baca, belajar menghitung gitu ya. Masa sih ya usianya cuma 4 tahun loh, masa iya begitu ditekankan dalam sebuah pembelajaran gitu. Nah, kita lanjut lagi ke video ini ya guys ya. Nah, di sini si Van ini ya guys, si Van ini terlihat pengen keluar dari kerajaan, dan ya dia akhirnya ke pasar. Dan di pasar dia bertemu dengan seorang Khamsin. Nah, di situ gue agak kesel juga ya guys ya. Seorang anak nih ya, dan ayahnya sih seorang anak nggak bisa menghasilkan uang, dan ayahnya ingin menjual anaknya untuk keperluan pribadinya atau keperluan hidupnya. Jadi di saat itu si Khamsin ini menjadikan sebuah budak, dan akhirnya si Van ini benar membelinya dengan harga 5 perak. Dan akhirnya si Van dan si Khamsin itu berteman, dan si Khamsin itu menjadi budaknya si Van. Oke, kita lanjut ke istana lagi. Di sini di istana dia si Van ini bicara sama Khamsin atau menyogoknya agar si kesatria itu tidak tahu bahwa si Van itu ada di kamarnya. Dan akhirnya si Khamsin itu yang dilatih oleh si kesatria itu. Nah, di akhir video ini ya guys ya, di akhir video ini dia usianya memasuki usia 8 tahun kalau gak salah. Banyak warga yang berharap bahwa dia ingin jadi penguasa atau penguasa tanah, yang pengen Van itu jadi penguasa tanah mereka. Dan akhirnya di posisi itu Van itu benar-benar tidak memiliki 4 elemen itu: angin, batu, terus air, sama satu lagi api. Dia pun tidak mempunyai sebuah elemen itu, dan mempunyai yaitu sihir produksi. Dan akhirnya si ayahnya ini berniat membunuhnya ya. Ya, seperti yang pasti kalian berpikir bahwa si Van ini dibunuh, dan ternyata kakaknya menolongnya dan memberikan sebuah tugas untuk menjadi penguasa tanah atau penguasa wilayah di sebuah desa yang terpencil ya. Di situ ya memang pokoknya udah kayak banget, dan kita akan bahas di episode 2. See you, sampai jumpa lagi.